Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronan Levin, NIM 2024-10-10-2096 dari kelas Desain Analisis Algoritma B. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas yaitu Desain dan Analisis Algoritma, latihan soal analisis algoritma rekursif. Untuk ada latihan pertama itu yang A, buat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya, di mana suku ke N didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga UI5 didapat dari U4 ditambah 2 kali 5. Nilai U1 ditentukan 1. Oke, langsung ke code-nya di sini, yaitu kita definisikan UN, lalu ada if N sama dengan 1, ini adalah base case-nya. Habis itu return 1 ini. Dan jika tidak return 1, yaitu else, lalu return UN n-1 ditambah UN n kali 2. Nah, ini adalah recursive case-nya. Langsung saja ke source code-nya, yaitu di sini def UN. Nah, ini tadi yang return UN n-1 ditambah 2 dikali n. Langsung saja dijalankan, run. Misal dimasukkan di sini UN-nya 5. Nah, hasilnya 29 sama dengan hasil dari UN yang kelima. Baris kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 29. Di mana dapat 29 itu? Nah, di sini kan misalkan dimasukkan U5. N-nya itu adalah 5. N-1 jadi U4. Nah, kalau dilihat di sini U4-nya yaitu 19. Lalu ditambah 2 dikali N. N-nya 5, 2 kali 10, 19 tambah 5. 19 tambah 19 ditambah 10 yaitu 29. Lanjut untuk yang B, buat pohon rekursif untuk U5. Nah, di sini kan untuk U5. Jadi terdapat baris 5 yaitu 25 tambah 4. Nah, ini dapat dari baris 4, di mana 24 ditambah baris 3 sampai ke base case-nya yaitu baris 1. Nah, ini tuh di pending dulu. Nanti dieksekusikan baris 2 ditambah dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Terus baris 3 sampai baris ke 5 yaitu 10 tambah 19 29. Nah, 5, 11, 19, 29 ini sama dengan hasil dari soal ini. Lalu untuk C, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik untuk ukuran inputnya adalah variabel N. Yang D, tentukan basic operation-nya. Basic operation di sini saya mengambil N sama dengan 2 dan N sama dengan 1. Mengapa demikian? Karena operasi tersebut selalu dieksekusi setiap kali fungsi N itu dijalankan. Semisal nih, ini saya mengambil Cn sama dengan 5 Cn-1 ditambah Cn-2. Nah, di sini N-1 ini dan N-2 ini diambil dan selalu dieksekusi. Untuk yang E, kan apakah untuk input ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation yang bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case? Yang untuk jawaban yang E itu tidak memerlukan analisa base case, worst case, dan average case, karena jumlah banyaknya rekursif yang dijalankan selalu sama dengan nilai N yang diinputkan. Untuk yang F, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berupa N, dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Jadi untuk menentukan recurrence relation-nya di sini adalah Cn sama dengan 1 ditambah Cn ditambah 2n. Nah, itu C1-nya yaitu 1. Lalu untuk yang G, cari persamaan langsung Cn. Nah, di sini kita mencari persamaan langsung Cn, di mana tadi
Cn sama dengan 1 ditambah Cn min 1 ditambah 2. Yang ini. Dari recurrence relation-nya. Nah, lalu kita jabarkan ke bawah. Sampai sini. Cn 1 ditambah Cn min 3 ditambah 2 dikali 2 dikali 2. Habis itu 2n ditambah 1 tambah 1. Sama dengan 1 ditambah Cn min 3 ditambah 8n tambah 2. Nah, hasilnya dari itu kita mendapatkan Cn min 1 ditambah 2 pangkat I dikali N ditambah 1. Nah, hasil dari itu C1-nya adalah C1 sama dengan 1 sama dengan Cn min 1. Lalu untuk Cn-nya, sini kita memasukkannya. Rumus yang di atas, yang ini. Nah, didapat lagi 1 ditambah 2 pangkat I dikali N tambah 1. Nah, untuk C1 sama dengan Cn min 1. Untuk C1-nya kan sudah dapatkan tadi rumus 1 ditambah 2 pangkat I kali N per 1. Nah, habis itu kita cari lagi C1 sama dengan Cn min 1. Yaitu kita samakan ini 1 sama dengan N min 1, lalu dapatlah rumusnya. N1 sama dengan 1, lalu disubstitusikan. Nah, di sini kita memasukkan dan mensubstitusikannya. Di sini kita masukkan dulu rumus Cn yang di atas tadi, lalu ditambah N min 1. Di sini terdapat rumusnya itu 2 pangkat N min 1 dikali N plus N. Lalu untuk Cn-nya itu 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1 dikali N tambah N. Nah, min 1 itu kan kita jabarkan ke bawah itu per menjadi 2 pangkat N per 2 dikali 2N. Nah, untuk kesatian kedua. Buat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, dan 65. Di mana suku N didapat dari 5 kali suku N min 1 dikurangi 6 suku U min 2. Misal suku 5 didapat dari 5 kali 19 dikurang 6 kali 5. Nilai suku 1 adalah 0 dan suku 2 adalah 1. Di sini langsung ke pseudocode-nya itu def when n if n sama dengan 1 return nilai 0. Nah, if n sama dengan 1 ini yaitu adalah base case-nya. Lalu elif n sama dengan 2 mereturn nilai ke 1. Nah, ini adalah base case juga. Else jika teman 1 mereturn UN n-1 dikali 5 dikurang UN n-2 dikali 6. Nah, langsung ke source code-nya. Di sini, ini kan tadi sudah ada di pseudocode-nya. Lalu di sini kita jalankan. Maaf. Nah, misalkan di sini masukkan U4. Nah, hasilnya 19 sama 1, 2, 3, 4. Nah, di sini adalah 19. Gimana cara mendapatkan 19 itu? Di sini kan kita memasukkan nilai 4, U4. Jadi 4 U4 ini dikurangin 1 jadi U3. Nilai U3-nya adalah 1, 2, 3 adalah 5. 5 dikali 5 25 dikurang 3 4 dikurang 2 itu U2. U2-nya itu adalah 1. 1 dikali 6 adalah 6. Jadi 25 dikurang 6 adalah 19. Nah, kita lanjut ke rekursif ya. Buat pohon rekursif untuk menghitung suku keempat. Nah, untuk menghitung suku keempat ini, jadi kita tuh di sini kita jabarkan lagi U4 sama dengan U4 min 1 kali 5 dikurang U4 kurang 2 dikali 6. Nah, ini kan kita belum tahu nih hasil berapa, jadi kita pending dulu. Kita cari U3-nya. U3-nya itu adalah U3 min 1 kali 5 dikurang U3 min 2 kali 6. Di mana U2-nya adalah 1, ini 1. Dan U1-nya yaitu 0. Nah, di sini bagian ini kita pending dulu untuk bisa nanti kita eksekusi dan kita dapatkan nilai dari suku keempatnya. Lalu
Sini kita eksekusi, kita dapatkan hasilnya, kita jabarkan lagi U4 sama dengan U4 min 1 kali 5. Nah, tadi kan 4 kurang 1 kan 3. Jadi kita di sini kita lihat U3. U3-nya itu adalah 5. 5 kali 5 25 dikurang U4 kurang 2. U2-nya itu adalah 1, jadi dikali 6 jadi 6. 25 kurang 6 19. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya. Sama seperti U3, di sini juga U2 adalah 1 kali 5, jadi ada 5 dikurang U3 min 2 dikali 6. U3 min 2 adalah U1, hasilnya 6. Jadi, hasilnya 0. U1-nya itu 0, jadi 5 kurang 0 adalah 5. Lanjut ke soal ke-C, tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Nah, untuk metrik untuk ukuran inputnya itu adalah N. Lalu yang D, tentukan basic operation. Basic operation-nya adalah di sini saya mengambil nilai N sama dengan 2 dan N sama dengan 1. Karena operasi tersebut selalu dieksekusi setiap fungsi dijalankan. Untuk yang E, jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyak yang eksekusi basic operation bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Jadi untuk yang E itu, di sini kita tidak membutuhkan base case, worst case, dan average case. Karena setiap input N-nya itu nilainya tetap, dan jumlah node pada pola rekursif itu fungsinya sama. Lalu yang F adalah jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Nah, di sini kita sudah membutuhkan nilai Cn-nya yaitu Cn sama dengan 1 ditambah 5 dikali Cn-1 ditambah 6 dikali Cn-2. Lalu untuk G-nya itu cara persamaan langsung dari nilai Cn itu. Nah, di sini karena kita sudah dapat recurrent relation, di sini kita masukkan rumusnya, rumus dari recurrent relation-nya. Lalu kita jabarkan sampai di sini kita mendapatkan R pangkat 2 dikurang 5R tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari persamaannya itu R sama dengan 2, R sama dengan 3. Nah, bisa diketahui dari itu, di sini kita mengambil R sama dengan 3. Nah, ini R sama dengan 2. Lalu ini rumusnya UN AR 1 pangkat N ditambah BR2 pangkat N. Nah, ini A-nya ini bisa kita identifikasi sebagai alfa atau B-nya itu adalah beta. Nah, kita mencari rumus 1 untuk mencari persamaannya. Rumus 1, kita di sini sudah mendapatkan rumusnya. Kita masukkan lalu dijabarkan Cn sama dengan A3 pangkat N tambah B2 pangkat N. Nah, untuk mencari betanya di sini terdapat nilai hasilnya min 3 alfa per 2 atau 3A per 2. Lalu di sini untuk mencari C2-nya. C2-nya itu sama dengan alfa 3 per 2 ditambah B 2 pangkat 2. Karena tadi di sini 3 pangkat 2 itu hasilnya 9 dan 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Jadi untuk C2-nya 9 alfa ditambah 4 min, nah B-nya itu kan kita ini beta nih, udah dapat nilainya. Jadi dimasukkan ke sini. Oke, lanjut. Jadi ini diturunkan 9A ditambah min 3 per 2 dikali 2. 2-nya coret, 4 sama 2, jadinya 2 habis. Jadi min 3 dikali 6. Min 3 dikali 2, hasilnya min 6. Lalu di sini kita mendapatkan nilai A atau alfanya sama dengan sepertiga. Lalu untuk B-nya itu, kita mencari nilai B-nya. Kita masukkan si beta ini. Jadi min 3 per 2. Terus dibagi sama A. Kan A-nya ini adalah sepertiga. Udah dapat. Jadi hasilnya untuk B-nya adalah min setengah. Lalu kembali ke rumus Cn. Jadi di sini kita mencari persamaan dari Cn-nya. A 3 pangkat N ditambah B 2 pangkat N. Sama dengan A-nya sudah kita ketahui tadi di atas. Sudah dapat untuk alfanya sepertiga dikali 3 pangkat N ditambah B-nya juga sudah kita dapat, yaitu
Min setengah dikali 2 pangkat N. Nah, hasilnya adalah min setengah 3 pangkat N dikurang setengah 2 pangkat N. Mungkin segitu saja hasil presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.